Terus 3.000. Ya, udah. Jauh kan? Iya, jauh. Nah, terus lu Emang. Nah, terus kalau di Poncol apa ya belanja lu? Gua biasanya ya baju yang unik-unik ya. Karena gue dulu dandanannya ya bukan dandan spirit juga punk. Ya cari-cari paha ya baju-baju punk. Contoh. Celana kargo yang merecet-merecet tuh. Ya Dokmar kalau dapat tapi jarang banget kayak nggak pernah deh gue dapat Dokmar. Ya, malah sepatu-sepatu apa sih Abri kali Abri ya. Iya. PDL-an. Kalau lagi hoki dapat Fred Perry, walaupun gue juga nggak yakin ya itu ori apa enggak. Lu lagi pada main sepatu roda di lipstick, dia lagi niupin balon. Beda zaman itu. Dia beli time zone dia. Time zone dia. Oke. Kok dia ingetin dia balon? Ingetnya balonnya doang, yang jelek-jelek aja deh. Bangke. Kenapa? Lu di time zone juga kecil lo. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BTW Indahut. Nah, ini ada suara Tuhan nih. Nah, itu biasa. kenalin dulu tuh, kenalin. Ini namanya Mr. Yellow. Mr. Red. Mr. Robot. Mr. Yellow and Iya. Mr. Red. Itu Jadi ini adalah pertanyaan khusus dari suara Tuhan. ya, gua Irfan. Gua Azer. Gua Maxi Brutal. Nama panjangnya Robot Gedek. Aduh, ini hari makin hari kalau kita bertiga tuh obrolan tuh kagak ada yang jelas, bingung gua. Jadi hari ini kita nggak ada narasumber. Gak ada Jadi kita mau narasumber, ngobrolin soal kagak ada produser, Nggak ada kagak ada skrip. skrip. Jadi hari ini kita dilepas gitu aja. Pas gitu aja. Terserah maunya gimana. Tapi biasanya kalau dilepas tuh lebih agresif sih dia. Soalnya Lebih tahu katanya diri ya. next. Ini katanya podcast terakhir kita. Oh iya. Iya. Podcast terakhir kita tanpa bintang tamu. Ya, Di bulan ini maksudnya di bulan ini. Kebelan minggu depan masih ada lagi. Oh, masih ada Kan lagi. lu yang pegang keuangan. Iya. Emang. Iya. Ya, sorry. Enggak jadi tuh sebenarnya Gak usah ke situ. Guys, jadi hari ini tuh coba Jer, lu yang ngomong tadi kan lu dari tadi banyak bacot. Kamera nyala lu nggak mau ngomong lu. Tadi lu Jadi ini podcast terakhir kita. podcast terakhir sebelum ada bintang tamu ya minggu depan ya. Enggak podcast terakhir lah. Emang mau 2 kali lu hari ini podcast? Oh iya benar. Maksudnya satu kali episode doang gitu maksudnya. jujur, gua merasa agak janggal dengan jokesnya. Fred Dars. Wih Fred. Ini cakep nanti buat clickbait. Oh iya, Podcast siap. terakhir BTW in the Hood. Iya, oke. Baru 2 bulan udah terakhir gitu. Yoi, Pasti kagak ada yang nggak- sedih juga padahal. Terus ada yang komen gitu kan ya. Pasti podcastnya nggak ada sponsor ya. Jangan ngomongin sponsor. Apa? Iya sih. Iya kan? Belum ada, belum. Betul. Belum ada tuh berarti akan. Kita baru 2 bulan juga di sini Baru 2 kan bulan. podcastnya kan. Iya, Lu gue perhatiin kayak Mali Tong-tong lu kalau pakai topi alisnya keangkat sama itu tuh begitu tuh. Di zoom tolong kamera. Biarin Keep aja. rolling. Ya, daripada lu Apa? Piwi Gaskin. Piwi gas. Yo, doci banget lu. Icot. Temen gua tuh. Ya udah terus lu ngobrol deh. Ya udah by the way itu topik keren tuh. Yo, hasil nge-thrift. Terus di mana lah, Lu nge-thrift. Kagak mungkin dong lo thrifting, itu masih ada logonya di bawah. Enggak. Lihat nah. Kalau thrift biasanya emang ada logramnya ya kalau thrift ya. Lah. Thrift. Lu enggak pernah nge-thrift ya? Lupa gua kan gua bilang masa kecil gua banyak yang hilang, masa kecil dan masa remaja gua banyak yang hilang di Nah, memori lu di gua. waktu kecil. Enggak di Enggak apa-apa. Kagak. kebanyakan ini mabok momennya. Aibon. Doi waktu itu kan gedenya di pesantren. Oh, Gue jadi Doi di lupa. pesantren, iya. Jadi makanya pada saat lu pada lempar gitu kan, kita ngobrolin pada saat apa ngomongin masalah thrifting yuk, kultur thrifting di Jakarta. Gue tuh nggak relevan buat gue. Tapi kan lu pada maksa ya udah lu ngobrol lah berdua. tapi Soalnya dia sendiri yang kagak ini. Dia nggak Gue langsung ada. nyangkut otak gue. Soalnya si Ipan gak ngerasain thrift pada saat itu dia. Iya, gue kesini pun Udik sekali-sekalinya, maksud gue sekali-sekalinya gue thrifting, gue nggak thrifting di Jakarta, gue thrifting di Jepang. Ya udah sekarang karena Doi nggak ngobrol di grup kita tanyain aja dia di thrift di Jepang tuh ngapain aja dia.
Ya kalau ngomongin thrifting di Jepang beda. Ya ini kan yang gue tahu lihat dari dulu pada ya. Iya. Kalau thrift di Jepang itu kan sebenarnya produk-produknya ada sebenarnya produk-produk lokal. Maksud gue bukan produk luar ya yang masuk, tapi produk-produknya adalah orang-orang Jepang itu kalau gue lihat mereka tuh suka beli barang, abis itu begitu udah berapa bulan pakai mereka jual. Jadi Yes. second hand market Yeah, jatuhnya. Nah, pertanyaannya sebenarnya gue tuh masih bertanya sebenarnya, apa sih sebenarnya yang lo maksud dengan konsep thrifting? Thrifting tuh apa sih sebenarnya? Jujur, gue juga nggak paham sih ya. Gue dulu taunya dulu gue ngaduk aja. Iya nggak? Kagak. Ya udah, gue aja sebagai pelaku juga nih. Ngaduk kayak gue. Gue dulu dagang juga thrift di tahun 2000 nih. Iya, 2000 berapa ya? Tahun 2000 pas. Jadi 2000 pas pas. baru merit, Di mana? gue belum ada kerjaan, gue dagang di Pasar Senen. Berarti lu yang suka gue beli itu yang Yola, kucing murah. Iya, jadi Enggak, dia tipe kalian teriak-teriak itu kan. Rojali Iya. gitu. Bu jatuh. Wah, ibu-ibu nengok. Harganya jatuh, Bu. Wah, Oh gitu emang. Iya, iya, begitu. iya. Benar. Murah, celana hardcore. Gitu kan? Iya, jadi pedagangnya itu ada pedagang Palembang, pedagang Batak, pedagang Padang. Ente Betawinya. Gue Betawinya. Jadi gue punya bos itu namanya Mas Yono. Oh, bukan Haji Lulung nih. Wah. Ya Lulung udah almarhum kan ya. Emang iya. Iya kali, udah Emang almarhum Haji meninggal? Lulung. Innalillahi wa rojiun. Maaf aku nggak tahu. Enggak apa-apa. Kan lu kagak parah. tahu, Ya, enggak nggak apa-apa. tahu, Ya nama kagak orang tahu. nggak Ya tetap tahu. aja parah dia. Lu punya masalah apa sih sebenarnya? Banyak masalah. Jangan mentang-mentang lu nggak pernah thrifting ke Jepang jadi lu emosian sama Celana gue beli di Simo Kito Jawa. Mana? Lu tahu nggak? mana orang itu celana Ini. eksekutif tulisannya. Sokotip. Coba lu buka. Dikis. Iya dia ya, Ayla Dikis juga banyak. Di TikTok Shop juga banyak. Apa buktinya? Kalau gua ke Jepang gua belanja, ada buktinya di video. Gua ada di Di video. YouTube pemuja makanan yang lu belum ada. Lu belum tahu Jepang. 2019 lu lihat di Instagram pribadi gua Reza Mustar. Asik. Apa? Boleh. Nanti kita lihat boleh. Ada gua lagi thrifting di Simo Kita Jawa. Terus Gitu. Enggak ada terus sih. jadi gitu doang kan? Lah gua mah channel 8 hari full ada semuanya belanja. Ya, lu kan orang kaya. Ya, lah iya. Lu mah kecilnya di time zone, gua mah gedenya di thrifting di Jepang. Udah nih ya? Udah Udah. nih belum berantemnya udah belum? Barang bekas saya bangga banget. Miskin aja udah. Nggak usah sosok. Ya orang lu lagi ngobrol, lu cerita, lu ofensif mulu. Jadi sebenarnya gini, Nah. kenapa kalau gue penyuka barang bekas atau Bentar second dulu hand? sebelum ke situ. Gue masih bertanya, thrifting itu sebenarnya tuh apa konsepnya? Thrift itu konsepnya kalau menurut gue nih. Iya. Kalau menurut gue pribadi ya. Nah, Jadi itu di saat brand-brand kayak dulu tuh ada Stasi, ada Starter, ya kayak Dikis gini atau apa, itu kan harganya mahal kalau baru. iya. Nah kita Mahal. gue yang pada saat itu sebagai anak sekolah yang cuma jajannya cuma ceban lah paling keceng ya, Ceban dulu 10.000. 10.000 bisa jadi apa zaman dulu? 90 tahun Biar 90-an maksud lah gua 10.000 bisa jadi 10.000 Kan bisa goceng makan sehari 3 kali kan lo? ya bisa. Lebih kan? bisa. Belum jajannya. Iya makanya 10.000 tuh. Iya. Ini kan audiens kita kan banyak anak muda nih, Gen Z gitu kan. Ya 10.000 zaman lu Mek, itu udah bisa beli rumah sepetak. enggak juga jamblang 10.000. Thrifting tuh konsepnya penghematan guys. Nah, sebenarnya Mat. penghematan sama lebih ke ini sih, lebih ke brand kalau menurut gue. Lu Ya. Brand. Kita nyari brand asal Branding, ori. ya. Nggak peduli bekas, yang penting ori. Yang penting ori, brand, udah gitu gue nggak mau disamain sama teman-teman yang pakai beli di Cahaya lah atau beli di department store kayak gitu di Sogo lah. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue Yeah. punya selera sendiri yang berbeda sendiri gue kayak jadi, gitu. Jadi sebenarnya thrifting itu adalah lu beli barang second yang branded. branded, Begitu. branded tapi murah. Branded tapi ya pokoknya Yeah. second hand, Heeh. barang branded second hand tapi murah. Kondisinya juga masih bagus. Kondisinya juga masih bagus. Nah, sekarang gue tanya. Ini kan yang sekarang kalau kita lagi rame bahas thrifting, ini kan ada kebijakan sama Emang lagi rame? Purbaya yang dibilang thrifting itu dia harus stop karena itu bisnis ilegal.
Nah, gue sedang berpikir dalam otak gue yang 3/4 ini. Jadi apa yang disebut thrifting? Apakah memang itu barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, atau emang barang second hand yang di dalam negeri? Gue misalkan nih, gue punya dikis nih kayak yang dia punya ini yang ya lah harga paling nggak seberapa juga itu. Terus abis itu gue jual. Apakah itu 5.000 jatuhnya yen. thrift? Jadi kalau konsepnya gini, pedagang. Jadi teman-teman gue itu banyak pelaku pedagang thrift pada saat ini ya. Jadi memang banyak, waktu gue ke Thailand itu ada thrift, pasar thrift namanya di apa gitu ya. Satu cak. Ya salah satu itulah. Nah, teman gue ini thrift topi, thrift kaos. Jadi memang di sana di ekspor kemari nih. Kalau yang zaman sekarang nih ya. Nah, pada zaman dulu itu dari mana aja tuh? Dari Korea kayak dari US, dari Cina, dari zaman dulu nih yang pada saat 90-an. Iya. Nah, kalau menurut ya tadi kembali lagi ke Pak Purbaya, mungkin pada saat barang itu masuk ilegal, nggak kena pajak, makanya mau di stop. Nah, entah pada saat itu gue nggak tahu pada saat 90-an atau 90-an ya apakah itu ada di pajak kena Ini pajak kita atau ngebahas enggak. politik apa-apaan sih? Enggak ini di pena. Ini kan gini loh Jamblang. Sebelum Fredas. kita ngomongin masalah thriftingnya, gue pengen tahu dulu. Lu berdua kan dari tadi udah ngomong thrifting. Lah gue juga gak ngerti sebenarnya kok the concept of thrifting di Indonesia tuh kayak gimana. Makanya lagi ngakar ke situ dulu. Orang minimal kalau nggak bisa ikro denger Jamblang. Nggak, maksudnya konsepnya secara doi yang tadi bilang Emosi gua. apa secara fashion anak muda nih gitu. Ini apa? Coba gue inilah gue tanya sama lu. Konsep lu thrifting tuh sebenarnya apa sih? Coba lu jelasin dah. Ya itu, lu punya tes yang bagus, tapi budget lu kurang. Thrifting. Makanya lu beli barang bekas. Yeah. Tapi kesini-sini nih, udah mulai bergeser tuh. Oke. Malah mahalan barang bekas dibanding yang baru. Yeah. Terus? Otak men, pakai. Lah ini makanya. Nah sekarang kalau emang lu punya otak. Enggak, itu salah satu bener tuh karena ada barang second yang fintech. Nah, kalau fintech. Jadi kalau di fintech, ya gue tau fintech. Jadi kalau di online tuh Fintech itu lu minjem duit online. Iya, iya. Fintech tuh, fintech. Jadi kalau bahasa thrift sekarang nih fintech bilangnya lah. Fintech, iya. Jadi itu ada nilai historinya tuh kayak baju, misalkan baju gue nih Wu-Tang, nah nih salah satunya nih. Gue punya baju Wu-Tang asli, dia punya asli dari Wu-Tang asli, terus Hutang dari asli. maksudnya dia punya apa namanya nih? Tag gantungnya ada. Ori lah ya. Ori ada histori di situ, itu lumayan harganya. Oke. Jadi kayak gitu sebenarnya kalau di triggernya, dunia thrifting. core-nya thrift tuh kayak gitu. Oke, tuh. jadi sebenarnya ini gue berusaha memahami ya. Jadi yang gue tangkap adalah thrifting itu sebenarnya adalah konsepnya lu beli barang-barang second branded ya yang punya nilai histori. Ya, Betul atau enggak? itu satu tuh. Itu betul. Itu ada kolektornya itu masalahnya. Ya, itu kan gue juga lihat tuh kayak misalkan Jejo juga melakukan hal itu. Ya kan? Jejo siapa sih? Hah? Jejo siapa? Jejo siapa? Makanya Ikro. Jadi Gua orang juga Betawi nggak tahu, jangan cuma ya dong sih sebenarnya. Dia juga Jejo nggak tahu, USS Fit, anjing. USS. Lo tahu yang ininya USS. Lo tahu nggak? Lu nggak tahu Jejo? USS Speed gue tahu Bambang. Nah ya udah itu si yang punyanya si USS si Jejo. Nah Jejo itu suka juga nge-thrift tuh dia produk-produk yang barang-barang kayak gini utang yang punya apa baju Eli apa lah, Iya. band apa segala macam. Dia belanja kayak misalkan terus kayak jaket-jaket apa namanya balap gitu-gitu dia juga melakukan itu. Makanya gue lagi berusaha untuk mencerna. Nah ini korelasinya sama Betawi ya yang nggak bisa lu simpulin itu kan sebenarnya pertanyaannya satu. Emang seberapa sih heavy-nya, seberapa kental ya budaya di Jakarta sama thrifting. Nah, lu kan sebagai orang-orang yang lebih senior daripada gua berdua. Anjay. Gimana sih sebenarnya kultur thrifting di Jakarta? Karena pasti gue tahu lu pada main ke Poncol, lu pada main ke Pasar Baru, lu pada main ke Taman Pasar Puring. Ular, Taman Puring dan kawan-kawan nih. Tapi Taman Puring nggak ada yang ori. Dikit. Jadi pada saat gue SMP Taman Puring itu adalah Masih lumayan jadi apa nih istilah itu? Apa? Barometer anak muda harus Nyari beli fans di situ. doang kan? Enggak, semua gue beli Nike kayak beli Villa. Tapi kan kagak ada yang ori. Nah itu dia kalau kita tahu Pinter-pinter. karena gue SMP jadi gue dibohongin mulu. Pernah gue beli Villa harganya 100.000. Di sekolah nyampe Iya SMP kelas 1 SMP gue jalan-jalan Alah, itu. kelas 1 SMP, kelas 2 kagak lulus. Kelas 1 SMP, iya enggak?
Tapi jangan gitu, dia SMP udah punya kelelawar apa? Kelabang sama kelelawar di Kelabang. selangkangan. Ya udah relax aja. Nah, oke. Nah, balik lagi ke Taman Puring nih, ke Taman Puring. Jadi gua ke Taman Puring itu salah satu tempat buat perbelanjaan nih, pasar Taman Puring. Di situ ada barang second, ada barang baru. Kalau lu pintar-pintar ke situ bisa cari dapat yang ori. Tuh, Tapi kenapa? karena gue pada saat itu SMP, Ah. jadi gue beli sepatu dengan harga 100.000, Kecelek mulu. kecelek mulu. Pas gue pakai langsung jebol. Nah, lu ngerti, paham karena lu Jakarta, lu kan di Tangerang. Yang gua tahu tuh ya, fansnya Taman Puring. Karena kalau fans yang ori kan off the wall. Kalau doya, Bang. Kalau yang di Taman Puring off the top. Oh, Top. Iya. Lu tahu kan ciri-ciri sepatu fans ori yang kalau Wafelnya lah, iya. kalau dilempar pasti begini lagi. Pasti napak lagi tuh. Iya. Kalau Nah, tuh, ini dilempar, begini terbalik. dilempar hilang. Dilempar hilang. Dilempar hilang. Hilang. gue baru tahu nih, Iya. ori. apa Cara kagak ngebuktiin sepatu fans ori gitu. nih. Waduh, nggak ada pakai fans Tapi lagi. semua sepatu kayak gitu kok sebenarnya. Coba sepatu Ya lu. itu kan berarti kan menunjukkan aerodinamisnya dan Oh, segala iya. macamnya. Aerodinamis, ngomong lu kejauhan, lu pikir mobil balap. Pertanyaannya baik. Gue balik dah. Susah bet dikasih taunya. Gini, balik dulu ke pertanyaannya, balik nih ke belakang. Iya, iya. Gue tanya Ajer. Jer, lu kan bekas anak Priuk. Priuk itu Frekuensi meningkat. lu kan anak Priuk. Priuk itu kan dekat dengan Pasar Ular bukan? Yes. Yeah. Ada dua nih pasar ular nih. Emang ada dua? Ada dua, ini Pelumpang sama yang di Kebon Bawang nih. Kalau Tahun jualan karung. pasar ular lebih ke bokap gua karena dia dulu kerja di PLN Muara Karang. Tapi sambil dagang juga bareng-bareng pasar ular. Barang-barang. Itu gue inget dari mulai gue masih tinggal di Priuk sampai gue udah SMA dia masih dagang tuh. Di Pasar Ular. Jadi nyambi Barangnya apa? macem-macem, ikat pinggang, sepatu, Dokmart. Dokmart. SD gue udah pakai Iya, Dokmart. Lu SD pakai Dokmart. Dari bokap karena bokap gue dagang Karena itu kan barang-barang pelabuhan, dari pasar dekat ular. pelabuhan. Jadi Iya, zaman itu dulu tuh barang-barang gelap banyak, barang-barang yang misalnya barang-barang apa dulu bilangnya ya barang-barang gelap lah, Iya, barang-barang black market, pelabuhan. black market. Heeh. Kalau sekarang black market istilahnya. Barang-barang Kalau dulu gelap. BM. Heeh. Barang-barang BM. Cuman disingkat doang kan ya Iya. bedanya. Iya, benar. Jadi kalau lu kultur lu di Priok itu justru sebenarnya adalah di Pasar Ular tuh. Pasar Ular gua. Lu bolak-balik Pasar Ular. Bokap gua. Enggak, maksudnya elunya pada elunya pada Ini lampu gua rubuh-rubuhin. elunya bolak-balik ke Pasar Ular enggak maksud gua elunya. Guanya kagak. Elunya Lah enggak. gua masih SD monyong. Iya, makanya kan nih gua nanya baik-baik aja. Tapi lu Iya. belum pernah sama sekali ke Jadi- pasar ular, Zer. Kayaknya seingat gua baru sekali nemenin bokap. Oke. Sekali. Terus Nah, gua nyerah, capek banget, sesek. nah, terus kultur lu tahu tentang thrifting tuh di Jakarta berarti di mana? Pas gua kuliah. Oke. Karena gua tiap pulang gua selalu balik lewatin stasiun Terminal Senen. Ingat banget tuh gua naik 77. Oke. 77 itu Senen Iya, Cikokol. Iya. Bukan begitu, anak Cikokol? Anak Anak Tangerang. Tangerang, Karawaci. Kalau dari Karawaci naik 45, Bor. Karawaci 45 Ya, beda. dia kayak AC, 45 AC. 45 pakai AC. patas Kalau 77 77 ya. Ekonomi. naiknya di atas. 1.000 bayar ya. 1.000. Kalau 5 atau enggak 62 kalau Karawaci. Iya itu AC. pakai AC berapa tarifnya kalau boleh tahu? 2.500. 2.500. Kalau nggak pakai AC 1.000. 1.000. Nah, oke, lanjut. Lu terus 3.000, Bro. 3.000. 3.000. Ya udah. Jauh kan? Iya, jauh. Nah, terus lu Emang. lanjut. Lo tadi tanya apa nih? Apa pasar apa tadi? Pasar Senen ya? Lu Pasar kan Senen, pasar Poncol, Senen. Poncol. Ya, Gue nyebutnya Poncol. Ya udah Poncol. Nah, Poncol kan masuk tuh Lo, yang lo Poncolnya apa Pasar Senennya nih? Gue di Ya pasar Poncol aja sih. Pondok Poncol aja sih, pasar Poncol emang Poncol. itu nggak ada singkatan Enggak, sih. gue nunggu bis tuh di Pasar Poncol. stasiun Senen. Tapi kan jalan dikit kan Poncol aja. gila ya. Tapi kan jalan dikit kan Poncol ya kan. Sini, lo ngomong, lo pencet. Enggak pencet aja sini sebelah sini pencet. Jelasin.
Pasar Poncol. Poncol. Dulu istilahnya tuh bukan thrifting tuh. Apa? Ngaduk. Ngaduk. Jadi itu baju thrift ditaruh di situ. Taruh gitu ya, kena Bal- becekan tebal segala gitu, macam. Pokoknya lo cari yang bagus lah. Diobrol itu goceng kayak 3.000 Iya. gitu. Konsepnya dulu gitu ya. Iya, gua selalu bawa kresek hitam. Heeh. Goceng. Nggak pernah lebih dari 15.000 gua kalau apa ngaduk. Itu gua udah dapet Fred Perry. Wih, Fred Perry. Perry. Orang-orang Padi belum ya, tahu Fred padi Perry. ya. Yoi, Padi. padi. Terus Sudah cat ku daki gunung tertinggi. Itu padi bukan sih? Itu siapa lagu ya? Nggak apa-apa, Hanya itu Dewa dong, Arjuna mencari cinta itu. Ya udah terus. Udah dapat Fred Perry apa lagi? Barang trip apa lagi? Dahui ada Ya itu tadi gue bilang kalau kita jalan Wah, Griffon produk lokal itu. Griffon udah nggak keluar Emang saat Priva itu. produk lokal ya? Produk Griffon lokal itu. Griffon lokal. Wah, gue sumpah itu produk lokal. Itu Griffon produk lokal. C59 produk lokal. Celis. Itu, Celis, Yoi. Dagadu Jogja. Ya, Dagadu. enggak itu masih Dagadu masih HNR, HNR lokal. Kalau H&M H&M Malioboro. Oh, pernah dong. Benetton pernah lah, Benetton. United dong. Collar Gambar Palu Benetton. juga begini. Bangke. Ini mayat keluarin aja kali ya dari ini. Bau busuk. terusin. Ampe ada banyak pengalaman lucu ketika gua ngaduk di Senen. Wah, Gue sering banget ngeliatin orang lagi dicopet. Tapi memang bener sih Pan, namanya di Senen tuh gila tuh copetnya. orang dicopet lucu Kocak tuh. aja. Hah, Soalnya gua kagak pernah dicopet. Lu tahu sendiri dandanan anak IKJ. Orang gua pernah naik 17 itu Senen Manggarai Tanah- ya. Manggarai ya. Metro Mi 17 kan? Yeah. Iya. Cikinil, Cikidang dan Saleh ya. Kagak dikasih naik sama keneknya, sangka mau ngamen. Iya, nggak gini. Pertanyaan gue balik dulu pertanyaannya. Kenapa lu bisa bilang orang dicopet lucu di Poncol? Ya kocak karena gua nggak dicopet. Oh mungkin karena doi mukanya agak Chinese kali ya. Kagak, ya harusnya dicopet Ya dong. makanya harusnya dicopet dong. Harusnya dipalak. Tapi Iya. kagak pernah gua. Karena anak IKJ kan ya gembel banget ya. Emang Ya itu ya tadi gua cerita, gua naik Metro Mini kagak dikasih masuk sama keneknya. Enggak, udah ada pengamen. Anak IKJ ya yang nonton. Gembel banget. Emang segembel apa sih zaman lu dulu? Gue penasaran segembel apa. Bisa bilang gembel. Iya. Gue nggak. Gua tuh dari atas sampai bawah Heeh. produk fashion gua tuh Poncol semua. Iya, maksud gua gini. Ini kan kagak bisa gua korelasi lah. Kenapa lu bilang gembel banget? Coba lu jelasin dari atas sampai dari ujung kaki ke kepala. Tukang copetnya udah bau-bau anjing, bau-bau Senen nih kagak kepala Iya, kan. Ini udah kagak ada isinya ini paling. Kagak ada isinya ini Pas pasti. banget ini. Gimana ya jelasinnya ya? Ya udah, ya kayak pengamen gimana sih? Gimana ya? Ya, berarti lo- harus jelasin. Maksud gua biar kebayang nih yang nonton tuh pada kebayang. Ngamen dulunya, Siapa? Sudah pengamen dulunya. Gua dulu juga ngamen. Pertanyaan gua makanya ngamen kayak Ya gimana? gue juga ngamen. Jangan ngegas lu. Maksudnya doi mungkin dandanannya agak gembel cuek gitu kali. Ya, celana Namanya robek-robek. anak- iya, robek. Baju robek, bolong belakang. Iya, tukang copetnya juga malas kali. Iya Ah, kayak ini ya kayaknya iyalah apa yang bisa gue dapat dari dia. otak kriminal juga nih, janganlah udahlah. Jangan-jangan sama-sama copet. Iya, kayak gitu pasti. Nah, Kalau terus gue sih akhirnya- ngelihatnya, kalau Iya. gue ya ngelihatnya kayak gitu. Balik ke thrifting. Heeh. Balik lagi ke thrifting. Thrifting akhirnya nih. Nah, terus akhirnya apa sih sebenarnya produk-produk atau brand yang lu beli pada saat lu di Poncol? Kalau Lu gue sih- thrifting di mana aja selain di Poncol? Poncol dulu ya. Poncol, Pasar Baru. Karena cuma ada itu paling yang terkenal ya. Iya, Poncol, Senen, Pasar Baru. Pasar Ular kalau gue sih. Sogo Jongkok. Sogo Jongkok. Iya, Tau nggak lu? Sogo Jongkok. Iya. Iya, tapi kalau Sogo Jongkok kan kita nyari barang-barang ini ya, bukan baju ya. Iya, Sogo Jongkok tuh di mana ya? Coba banyak yang nggak tahu pasti. Kayak di Jatinegara juga Sogo Jongkok tuh. Iya. Kalau lo tahu tuh Jatinegara. Sebelah mana? Emang itu kita Jatinegara. mesti bangun Jadi pagi kalau- tuh. Iya, bangun pagi. Jadi kalau lo dari Matraman terus, tapi sebelum Kampung Melayu ya, sebelum ke pasar Iya. yang ada hewan-hewan tuh di situ tuh. Benar. Barang-barang lawak Sogo Jongkok di situ tuh. Jadi banyak-banyak brand kayak Ray-Ban kacamata yang keren tuh ori.
helm lah, jam tangan lah, banyak sepatu. Tapi itu semua biasanya itu barang totokan sih. Iya, barang betakan. Barang hasil betak. Jadi yang tiba-tiba lu lagi jalan gitu kan, topi lu bagus gitu ya. Jadi biasa barang betakan. Nah terus kalau di Poncol apa ya belanja lu? Gua biasanya ya baju yang unik-unik ya. Karena gue dulu dandanannya ya bukan dandan spirit juga punk. Ya cari-cari paha ya baju-baju punk. Contoh Celana kargo yang merecet-merecet tuh. Ya Dokmar kalau dapat tapi jarang banget, kayak nggak pernah deh gue dapat zaman Dokmar. dulu ya. Malah sepatu-sepatu apa sih? Abri kali Abri ya. ya. PDL, Iya, PDL-an. kalau lagi hoki dapat Fred Perry, walaupun gue juga nggak yakin ya itu ori apa enggak. Sama kaos-kaos band paling. Kaos-kaus band. Iya. Terus kalau lu Mek? Ya itu gue triggernya Tahun berapa lo? Kita ngomongin tahun. 90. Gue trigger itu gara-gara gue ngelihat majalah Tracer tetangga. Cuma karena dia itu bapaknya pelayar kan. Jadi dia yang bawa pertama kali skateboard, pertama kali bawa majalah Tracer. Siapa itu. nama bokap? Waduh, enggak nama bokap temen gua. Iya, anaknya siapa? Waduh, Jangan gue kenal. Johar Baru, gue masih SD itu kelas 6, kelas 5, kelas 6. Tuta bukan anaknya. Kerjanya apa? Bapaknya pelayar. Oh, mainin cewek ya? Ya geng. Jadi pelayar dia. Jadi dia membawa sesuatu dari US itu skateboard sama majalah Tracer. Iya. Nah, gue tahu. Apa itu? Bini. Oh, bini. Bini siapa? Nyambung deh kalau udah bini kan. Kalau ngomongin Gue lagi ngobrolin skate sama majalah Tracer, apa jadi ngomong bini ini. Ini kita ngomongin trip apa kagak sih nih? Iya. Ya ambil aja. Bilang dong kalau mau minum ya. Ngomong aja. Iya, nggak usah bahas-bahas bini. Jangan mau bahas-bahas bini. Kosong itu, Ya kosong. udah. Udah tuang aja. Ambilan diri. Kokopnya langsung. Ya kau sih. Ambilan diri biar aja. Bodro kampret nih, bodro nih emang. Tadi dulu terus. Jadi kan nih gua kasih tahu. Jadi buat teman-teman yang pada bingung gitu ya. Kenapa sih Max itu bisa kultur culture brandnya kultur culture itu lumayan kenceng karena salah satunya dia informasi itu dapat dari majalah-majalah luar negeri temennya. Tracer. Karena zaman dulu informasi itu sangat-sangat terbatas. Minim ya. Nah, berin aja, berin. Sangat-sangat minim. Dia bosnya dia yang ngerusakin juga. Iya. Apa sih ngomongin siapa nih? Itu Ngebodro. Lanjut. Nah, terus kalau lu Mac preferensi barang, kalau dia kan pang-pangan, kalau lu Kalau gue lebih ke streetwear, kayak apa namanya? streetwear Streetwear tuh itu. bentar ngomong Mik. cepat, Mik. Oh iya. Streetwear tuh ya itu kayak Stasi, kayak barang Tracer, kayak Airwalk. Nah, kayak dulu tuh si Barang-barang skate lah ya. Ya, jadi dulu si Tony Hawk itu di endorse sama Airwalk kan zaman dulu dia pertama Iya. kali ya kan. Terus Yoi. Airwalk itu kan yang dulu apa di RCTI ya. Oh. Oh, itu film Airwalk. Tren. Bocah pesantren. Cesar kasih pertanyaan aja. Ya, Palu kasih pertanyaan. Dia taunya tuh wujud kidam bako. Pala patu. Kiamu binafsihi wahdaniyah kodrat irodat. Ilmu hayat sama basar kalam. Lanjut. Lanjut. Gue udah nggak bisa komentar. Enggak apa-apa, gue ngobrol. Gue udah nggak bisa komentar. Jadi gue referensi gue dari majalah Tracer pada saat itu ya. Yeah. Tahun 93 kalau nggak salah. Ya, pada saat itu 93. Bokap temen gue bawa majalah Tracer, bawa deck, tatoan sih ya. Iya. Bawa Enggak gue urusan sama tato sih. bawa skateboard. Nah itu dari situ gue akhirnya tahu brand-brand. Bajunya keren banget, kok fashionnya keren banget, sepatunya semua kan akhirnya gue lihat situ. Gimana cara dapetin barang-barang ini ya, kayak gitu kan? Ini lu udah jadi vokalis belum? Itu gue jadi vokalis sekolah sih, zaman sekolah aja. Pertanyaannya Zaman mungkin sekolah. apakah bukan udah jadi vokalis apa belum? Udah bini keberapa? Kata singkat RR. Terus. Ya udah akhirnya dapat referensi namanya Pasar Uler, namanya Poncol, namanya Pasar Senen. Mulai dari situ gue bergerilya tuh sama teman-teman gue gimana dapetin cara
dapetin caranya brand-brand ini gimana caranya nih? Brand-brand yang lo lihat di majalah-majalah luar negeri itu Iya, kan. kayak gitu, dan segala macemnya. Dapat majalah luar negeri dari si player 1, player 2. Bukan yang tadi temennya dia bapaknya berlayar ke luar negeri bodoh. Astagfirullahaladzim. Ya Allahu Akbar. Gini amat. Pertanyaan gue benar. Iya. Ini Oke. Terus podcast apaan sih? Sampai mana tadi ya? Sampai brand ya, Sampai brandnya. brand. Nah, pertanyaan gue sekarang gini. Jadi lo Dari majalah. Jadi Iya. sebenarnya lu beli barang-barang barang-barang branded ini, thrifting ini sebenarnya gara-gara lu terinfluence dari majalah-majalah yang lu baca. Dan akhirnya lu thrifting deh tuh. Thrift akhirnya gue karena Barang-barang gue itu. suka kan, modelnya bagus nih kayaknya buat main skate enak nih, buat main sepatu roda seru gitu kan, sesuai sama. Sepatu roda? Lu main sepatu Iya, sepatu roda juga gue. Rollerblade apa sepatu roda? Sepatu roda dulu, belum Sepatu ada roda. inline skate, belum ada. Dia Sepatu roda. kan dia pernah cerita, siapa yang nama lo? Jerry. Dia kan pernah main sepatu roda di Di lipstick Blok M, lipstick Blok M. Iya. Lipstick. Tahu nggak? Nggak mungkin. Lo lagi lu lagi pada main sepatu roda di lipstick, dia lagi niupin balon. Beda zaman Iya, itu. Dia beli time zone dia. Iya. Time zone dia. Oke. Kok dia ingetin dia balon? Ternyata balonnya doang yang jelek-jelek aja deh. Bangke. Lu main sepatu roda di lipstick, gue lagi nongkrong di jembatan itu tuh. Jembatan Yang apa? Blok Jembatan M, hitam. Blok M Mall. Blok M Mall ke Blok M Plaza. Iya, itu kan Oh, banyak jual-jual iya. kaset tuh di bawah Nah, tuh. itu juga tuh salah satunya tuh di Blok M Mall itu juga banyak barang-barang Yang di jembatan bagus yang tuh. Kagak tahu dia. Enggak, gua iya, tahu kalau iya. Oh iya, lupa gue, maaf ya. Yang kalau mau nyari apa sih namanya? Belt. Balet. Iya. Iya. Ikat pinggang yang peluru-peluru tuh. Nah, iya Nyarinya benar di tuh situ salah tuh. satu. yang spiky gitu Nah, kan. trademark itu gue nyari Blok M juga bener. Iya. Soalnya gue kayaknya gue pernah agak gue sempet lah ada keterlintas dalam otak gue gitu, teringat dalam otak gue, kayaknya emang ada di zaman gue pernah ke Blok M gitu, yang di jembatan yang antara Blok M Square sama Blok M Plaza sama Blok M Mall ya. Itu kan ada jembatan tuh. Iya, memang itu banyak yang jual kan itu ya. Jualan itu tiba-tiba jualan bong. Iya, benar, benar, iya. Jualan apalah segala macem gitu. Ya itu teman-teman gue. Itu teman-teman lu. Nah, Teman-teman lu apa yang teman-teman lu jualan juga teman-teman? Oh, anak-anak Mohak punk. anak pang, iya. Oke, terus nah kalau lu sekarang jadi Waduh. Wah, lu merendahkan pang. Diserang nih. jadi kalau lu mah emang abang-abangan pang di Blok M ya? Kagak juga. Kagak juga. Abang-abangan masih banyak. Aca, Ari Idiot, Aca siapa? Aca Septriansah. Aca Straight Answer. Kagak paham dia. Doi kan ikro soalnya lagi belajar ikro. Susah ngomongnya. Ya namanya orang nanya, kan gua nggak tahu. Lu kan yang hidup di kultur itu, gua nanya Aca siapa? Aca Straight Answer. Terus? Ari Idiot. Heeh. Dulu namanya band namanya The Idiots. Nah, Lu tahu nggak dulu anak Indis sama anak pang ribut Anak ini yang anak pang ya, benar itu benar. di Senayan. di Senayan ngapain tawuran? Tapi kalah anak pang karena anak Indisnya bawa beceng. Iya nggak inget ya? Sama anak Grand sama anak ini Anak juga, anak Grand Greencore. sama iya. Itu tuh. Kagak tahu lo. Emang gua nggak tahu. Dengerin aja makanya. Ini bangke nih Pak, lama-lama nih podcastnya. Ih, dosi nggak sih lu? Kagak, dia langsung ke Cirebon ya Pak nih. Kemana? Madra kan gue sekolah kan gue kan SMP itu di sekolah sama bapak gue ke pesantren Pesantren mana? di Kuningan. Kuningan apa SMA kan dia Nah, di gue Kuningan. sempat mengalami emang ada salah satu kultur masalah thrifting ini. Cuman kalau dulu gue nggak nyebutnya thrifting, tapi beli barang second hand aja. Di mana? Hah? Nggak beli sarung. Kalau zaman dulu itu di daerah Cirebon ada satu pasar gede, pasar lah gitu. Gue lupa namanya apa lah gitu. Sendal Rasul, tau nggak lo? Tahu nggak lo sendal Rasul? Apaan tuh? Yang kalau Jumatan tuh kan suka ada pasar-pasar yang di depan masjid. Oh iya. Jual sendal Rasul, sendal tapi yang kayak libet-libet kayak zaman Rasul.
Oh, sendal-sendal zaman apa? Jahiliyah. Khalifah, Iya. zaman Khalifah. Iya, Zaman Khalifah kok jahiliyah. Gue nyebutnya sendal Rasul. Kenapa dia bilang sendal Rasul? Ya nggak tahu. Mungkin sendal-sendal orang Arab kali zaman dulu ya. Iya, gitu, udah gitu. jangan. Boleh Iya. nggak? Lu nah, mending. X1 VV1. Nah, iya, mendingan iya. lo ke arah situ, jangan main pinggir jurang. Jangan main pinggir jurang, bentukan muka lu cindo. Ros. Ya. Nah, itu maksud gua. Makasih ya, Editor udah tadi di ini. Gak usah, Nggak usah ya. kan gua diingetin. Gua mau ngasih tahu kan bekas anak pesantren. Iya. Lo lagi apa? Lo lagi Lagi ngaduk. Lo lagi ngaduk-ngaduk. Gua lagi ngaji, lagi halakoh gue. Ini makanya gue ingetin. Iya. Nah, gue ada kultur itu, tapi dulu namanya bukan thrifting. Jadi gue di pesantren di Kuningan. Gue tuh ke Cirebon. Nah, di Cirebon tuh gue lupa nama pasarnya apa. Coba yang warga Cirebon, Kuningan dan sekitarnya. Warga Cirebon. Lalu nggak pernah tahu. Iya. Mungkin ada yang tahu juga gitu. Ada barang-barang Barang-barang second lah ya. Barang-barang second, ada satu pasar barang-barang second yang emang yang setahu gua, karena kan Cirebon juga dekat sama pelabuhan ya. Pelabuhan. Nah, itu juga ada barang-barang masuk. Nah, dulu yang gue beli itu karena di Kuningan itu dingin. Belinya tuh kayak gua dahui zaman-zaman dulu tuh. Dahui itu jaket-jaket apa? tebel, Hoodie-hoodie. Oh, oke, hoodie-hoodie oke. gitu. Barang-barang kayak gitu. Jadi bukan Bomber gitu. Hah? Bomber. Jaket bomber. Belum ada. Gue belum ada. Udah ada, cuma lu aja nggak. Iya, ada. belum. Jaket Jokowi. Pada- Iya, jaket Jokowi. Iya, Jaket Jokowi. Jaket Jokowi. Jaket H&M. Akhirnya dijual. Bener. Nah, jaket bomber tuh lu belum musik. Kalau dulu kan karena dingin nih. Jadi kayak Alpha Industries itu belum nggak begitu populer. Kalau dulu itu justru lebih banyak kayak dahui gitu, barang-barang yang emang ya sweater tebel, ada kapuconnya gitu-gitu lah segala macem. Minimal itu gue bisa ceritain. Nah, jadi sebagai anak Betawi yang Jakarta. anak Jakarta ya, Blok M. anak Jakarta yang Iya. suka thrift. Kita kan belum tentu anak Betawi. Enggak, Ya, bukan. iya, Kata iya, dulu, bentar. Gue pengen nanya dulu. Lu nih, gue di pesantren jelas, gue udah tahu. Lu aja nih yang lagi gede di Jakarta, lu aja yang biasa lu ceritain cuma minim, ajer. Minim. Yang lu tahu cuma Blok M, lu di situ orang begini, udah. Habis itu sama Aca Septriansah. Apa lagi yang bisa lu ceritain? Ada. Coba kita undang Aca ya, karena dia betokau banget. Aca, iya. Tadi dulu, lu dulu. Apa lagi kultur thrift lu? Yang gua nggak punya. Pasar Santa. Nah, itu nanti gue jelasin karena gue ada peran. Ya, Ini- kenapa ini nggak gue mau pas- cerita dulu. Iya, sekarang aja. Ini gue mau cerita dulu. Iya. Orang-orang belum tahu Stone Island. Iya. Gue udah nyari Stone Island di Poncol. Tahun berapa itu? Kuliah 2001-an. 2001. 2001 sampai coba. 2003 lah gue tuh masih rajin. Karena itu ngaduk. brand udah duluan si pakai Udah si duluan. siapa ya, Oasis kan? Iya. Iya kan? Oh, lu berkiblat lu soalnya anak ini Liam. Britpop. Walaupun kagak nyambung tuh. Kalau misalnya gue pakai Stone Island, atas Stone Island, bawah celana robek, Nggak Iya, cocok. sepatu abri, apalah. Ya itu sebenarnya pada saat itu ya Kagak jelas. Sepatu satpam. ya pada- PDL. Ya pada Susah saat deh itu ngomong mah emang. mau baju lo apa tetap aja kalau kita pede mah jalan aja. Iya, emang basicnya cuek emang aja. udah Iya, keren aja. cuman kan Asik. maksud gue gini, Stone Island, lu di mana emang? Di Jakarta lu pakai Stone Island, bohong lu, Anyep memang. anyep lu, Emang anyep. anyep. Ya cuma kan gimana ya? Kita gaya. Lo suka, karena lo suka. Kultur men. Nah jadi kayak gini nih kayak si Ajer nih, karena yang dipakainya si siapa? Apa vokalis Oasis siapa namanya? William itu jadi dia karena Bukan William, Emang bukan William. William, Liam. yang gampang, kan ntar nanya apa sih? karena dia suka yang dipakai Liam ya akhirnya dia beli itu brand. Lu suka? Jadi sebenarnya kayak gitu tuh, sebenarnya kultur thrift tuh kayak gitu tuh. Iya, kita adopsi yang idola kita. Idola kita yang dipakai brandnya apa dari situ dari situ. Oke. Tapi itu dulu. Kang nggak tahu kan kalau sekarang gimana. sekarang juga Jar. Gitu Sekarang ya? juga. Sampai Oke. sekarang juga mentok itu. Ini gue berusaha untuk mengcapture ya. Jadi sebenarnya adalah kalau di era kalian itu sebenarnya lu pakai barang-barang thrifting itu, barang-barang thrifting dari luar negeri itu karena lu
karena lu melihat idola lu menggunakan barang-barang itu. Brand itu ya. Brand-brand tersebut. Maka akhirnya lu mengejar lah produk-produk itu untuk lu pakai. Lebih ke arah situ sebetulnya. Lebih karena itu pada saat itu ya. Emang kalau sekarang menurut lu gimana? Nah kalau Tunggu, sekarang tunggu. itu akhirnya kita jadi. Gua ada meeting di SCBD nih. Ayo. Iya, lanyar. Iya keren. Bukan sih, anjing. lanyar, relek. Iya, keren sih, keren Relek. sih, keren. Iya, keren. Relek. Relax. Keren. Yoi, relax nih. Lu udah di endorse ya? Kagak belum. Oh, Oh, belum. Berarti akan nih. Harus dong. Udah pake. Kagak. Lalu dong, jangan Reza Mustar, komik ajer. Komik aja. Komik ajer. Lanjut. Kita lanjut. Jadi pada saat dulu apa dari mana tadi gue Gak lupa. tahu ya. gua. Itu iya, dia juga dari tadi nih ya. Si ini tidak memahami, tidak mendengarkan orang ngobrol. Emang bangke. So dulu biar Oh, iya, gue- gak apa-apa. Kagak dengerin. Oh jadi dari si apa, model jadi model kayak misalkan tadi nih si Azer ngobrolnya soal vokalisnya Oasis dengan brand Stone Island. Iya. Dengan gue tadi dengan Tony Hawk seorang skater Heeh. pakai Airwalk. Oh ya pakai Airwalk. Yang sekarang Tony Hawk pakai Vans. Oh lu lebih ke Tony Hawk ya? Enggak juga. Jadi kayak dulu tuh Tony Hawk punya battle-nya siapa namanya gue lupa. Kalau dia Bob Marley. kalau dia Kalau minggu depan kita gak usah minum alkohol kali. Biar juga kan ada pasukan BTW Indo. Iya. Emang ya. kalau dia kan Tony Hawk, kalau lu kan Tony Seruntul kan. Tapi sama-sama skater juga Sama-sama depannya. skater kan. Lu Tony Kalau Seruntul. doi Tony Ki nih lagi nih bangke emang. Ono nih. produser Tony Ki. Tari pagi. Jer. Tapi gitu-gitu doi Tony Ki jadi juri gua waktu itu loh Pak Bot jadi juri gua apa namanya festival SMA loh dia Tony Ki loh. Ya iyalah. Mm-mm. Pasti. Baik lagi kenapa sih gua nih masih pertanyaan gua. Lu nih yang berdua yang kagak pesantren yang hidupnya di Jakarta. Seberapa kental sih sebenarnya kultur thrifting? Ini baik lagi nih, gua balik lagi. Lu dulu, Jakarta Jar, dan Jar. kultur Doi nih. thrifting. Terbatas knowledge dia, percuma nggak di pesantren. Maksud Ipan tuh penting gak sih kulturnya thrift tuh buat lo tuh? Iya, Sampai sekarang pun nih. penting. Heeh. Dulu kan 2000 early ya, 2000 banget ya. Sebelum ada zaman-zamannya distro tuh. 2000-an berarti zamannya ini dong Panji milenial. Jin dan Jun. Enggak apa-apa karena dia masih SMP. Iya, iya. SD mungkin. Iya sebelum ada distro nih ya benar. Iya, sebelum ada distro kan pilihannya Sebelum apa ada lagi? The Bloops, belum ada Bloops. Iya belum tuh Bloops. Pilihannya tempat apa ya. lagi? Masa gue pakai C59 bukan berarti C59 itu jelek ya? Yes, Itu iya, kan benar. berarti produk lokal, itu Iya. kan lagi dorong sama Purbaya. Iya iya. Ah. Iya ngobrolin saat itu dulu, ngobrolin saat itu dulu ya. Iya, gue mau nyari yang gue lihat idola-idola gue di MTV pakai apa atau di majalah Hai apa. Oh iya bener tuh. Lu Iya. baca majalah Hai lu? Majalah Haya. Gue pernah ada di majalah Hai juga. Lu pernah di majalah Hai? Kamu kayak biasa aja dong, bro. Demi apa lu pernah di Demi majalah? Allah. Lu pernah di majalah Hai? Iya iya. Bukan, gue gambar gue Ka- terus liputan profil gue pernah ada di majalah Hai. Oh. Bangga dong gue sebagai temennya Ajer lah, gila lu ya gak? Max dulu di APM. Gue pakai bra begitu lagi. Enggak, lu dipotong juga palanya cuma segini doang, cobain doang diambil. Atau Ya udah. Enggak usah lu terusin. Ya pada saat toh itu, di cut di itu ya. Nggak pada usah. saat itu distro nggak ada. Disuruh nggak ada, apalagi. Pilihan-pilihan yang Iya. akhirnya Emang lo beralih. pada zaman lu berdua itu emang belum ada maksudnya produk Belum ada. lokal yang apa namanya yang punya kayak kalau sekarang kan maksud gua Cuman nggak Ada. keren aja. belum Nggak keren. aja. Mungkin bukan keren ya, selera kali ya, ke taste-nya kali ya. Beralih ke taste J59 kali. itu baru kelihatan oke ketika kita bikin baju kelas. Celis. Yes. Buat baju sekolah ya kan. Nah, Wih, jam- baju sekolah. Baju motor. Enggak. Zaman dulu tuh buat ini buat kayak baju Ya, baju ada kayak gitu kelulusan. Bisa. Ada kayak Iya, gitu baju juga, kelulusan, ya. baju kelas. Misalnya Angkatan IPS berapa? SOS 2. Iya. Itu bikin baju yang isinya paling digambar anak-anak di dalam kelas atau di atas metro. Lagi ngebak. Terus ada gambarnya gitu kan pakai gambar tangan Iya, kan. biasanya gua tuh disuruh gambar Bu- tuh. Gitu kan. Terus duitnya suka dibawa lari sama bendaharanya. Iya. Iya, bilangnya nyablon di Bandung, padahal Iya, di iya, Poncok, bener, iya, padahal di bener. Senen. Iya.
tuh. Mungkin karena kultur itu akhirnya orang-orang tuh lebih maksudnya kesini orang-orang tuh pada zaman lu berdua ya lari pada ke thrifting aja barang yang lebih jelas kali. Iya, lebih jelas. Lebih jelas dan satu budget satu nggak sama gitu. Nah, Kadang-kadang lo pergi kemana nih baju Griffon sama gue gitu, kadang-kadang bajunya samaan lo. Ya, Dicengin. di Labong juga. Tapi zaman sekarang baju semua baju sama, celana sama, semua oke-oke aja. Ya katro aja mereka. Wah. Iya, kadang-kadang gitu gue. Nah itu salah satu kenapa gue belanja di thrift. Kadang-kadang nggak, itu salah satunya. Gue nggak mau gue kemana-mana tiba-tiba baju samaan bro. Nah, kayak gitu sebenarnya sih. Mau pakai baju samaan sama gue mau nggak? Kita beda bro, ya gak? Kita kan anak Gua mau touring, rezekinya ya sama kayak lu. Tapi gak gue lihat udah check out Shopee mulu. Shopee Pay Later. Iya benar tuh. Gue juga pakai kok itu. Oke, gue juga. Iya. Tapi Shopee udah nggak boleh thrift lagi sekarang Shopee. Oh iya? Udah nggak boleh, udah di ban. Soalnya lu belanja di situ ya. Tadi lu thrifting banget ya. Nah, itu Soalnya nih, by the way, ini Karusel. Bagus. By the way, ini ada fun fact menarik ya. Gua itu adalah salah satu dari sekian banyak temen gua, satu-satunya temen gua, satu-satunya circle gua yang di waktu senggangnya buka Shopee ya, dan ngeliatin online shopping. Lagi ini. syuting lagi. Lagi syuting bisa-bisa dia buka online shopping di Shopee. Di scroll lagi beli baju. Tapi gue memahami sekarang. Karena kan ada jam-jamnya Mac ya. Apa itu? Ada jam-jam live yang kita dapat diskon gitu. Iya. Kan? Gue Ada jam memahami. live, Gue mulai memahami dia. Udah begitu misalkan Kagak. Emang lagi break syuting nih, sepi. Dibuka, orang mah buka Instagram, buka TikTok, buka Twitter, buka Thread, enggak. Max mah buka Shopee. Demi Allah gue liat dia buka Shopee. Lu ngapain sih Max? Lagi ngeliatin nih. Set ada mbak-mbak gitu. Iya kak, ini bajunya ukurannya segini masih bagus bla 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 segala macam. Kakak check out sekarang nih harga lagi bla bla bla. Terus itu di-slide lagi sama dia, di check out sama dia cancel. Halo kak, ini lagi nih barang ini bagus banget. Ya ini ori KW bla 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 segala macam. Iya. Max, lu nonton gituan? Iya ini lah ngapain? Lagi belanja. Tato lu sebadan lu punya tato di selangkangan kiri kanan. Jadi pada saat salah satu toko online itu live, itu barangnya masih bagus-bagus. Jadi mesti gue tonton tuh. Karena kalau gue udah telat. Apa perbedaannya ketika dia nggak live, barangnya kan tetap sama. Enggak, maksudnya kalau live itu kan buka bal baru dia. Ngerti nggak lo? Oh jadi bal-bal yang baru dibuka. Paham. Jadi gini, kita beralih lagi ke thrift nih ya. Ya. Thrift itu adalah bal-balan, bal. Misalkan kaos nih ada bal, ada kode-kodenya di sini nih. Mik. Ya, bal ada kode-kodenya di sini. Deketin apa deketin? Jadi Ente bal kan itu ada. vokalis. Iya. Jadi kalau di thrift itu mereka beli bal-balan atau beli kepala atau beli badan atau beli kaki. Hah? Nah, ini gue kasih tahu nih. Lunak, lutut kaki. Itu ada. Jadi perbedaannya gini, kenapa gue bilang gue dulu pelaku pedagang? Yang paling susah itu adalah menjual kaki, barang kaki. Itu barang yang murah-murah. Enggak, bukan, barang murah. Kenapa enggak lu coba lu deskripsiin antara kepala barang sama kaki. Jadi barang kepala nih kayak yang gue pakai, ini X large, made in US, barang kepala. Ini thrifting. Jadi ini kalau lo jual pasti cepat laku. Karena barangnya bagus. Oke. Barang badan, barangnya middle. Jadi barangnya nggak sebagus ini, misalkan 70% atau 50%. Nggak usah lu kasih. Nah, kalau barang kaki itu barang yang kira-kira kalau dijual 20 ribuan, 10 ribuan. Gitu. Jadi barang yang kepala itu barang yang bagus, barang rate-nya misalkan 90%. Kayak gue nih. Kalau ini gue dikasih, kayak ini deh, ini era ini nih, gue dapat 185.000. Ini kalau di toko harganya 7,5. Oke. Jadi kalau barang badan, misalkan kaos. Pelajaran tuh. Pelajaran buat kita. Kan udah nggak boleh thrifting, Jer. Thrifting masih, tapi di toko hijau apa toko hitam tuh ya. Micet. Max itu istilah doang. Enggak, itu istilah pedagang. Jadi kalau kepala itu yang barang-barang yang bagus ya, maksudnya. Kalau Bagus sedang jelek gitu ya. ya.
Dia tuh biasanya kalau pedagang itu kenapa dia lebih ke barang kaki dulu. Paling susah tuh jual barang kaki, jadi barang murah. Jadi ada yang rejectnya, tapi masih layak pakai. Oh itu makanya alasannya kalau lu nontonin di Shopee gitu. Lu Iya. ngejar barang Lu paha, dapat ya. knowledge-nya juga di situ. Oh. Dapat knowledge barang-barang yang bener ori, barang-barang yang KW, barang-barang kaki, barang-barang badan, barang-barang kepala kayak gitu maksudnya. Tuh dengerin tuh. Yang info ginian dari kemarin-kemarin. Kan kita baru ngobrolin di grup ya kemarin ya dapat ide dari Mas Indra ya gitu. Nah, terus juga ada bal-balan yang bagus itu misalkan sekarang tuh lagi bal Korea ya. Bal Korea itu ada kode-kodenya, dikasih tahu. Lu mesti ngambil yang kode ini kalau mau barang lo bagus, kalau enggak barang lo nanti akan reject. Karena barang yang sesungguhnya bagus itu misalnya dari Korea, dia ke Thailand dulu nih, ke Thailand. Di Thailand itu bisa dibongkar dulu barang lo tuh di bal itu. Diseleksi Diseleksi lagi. lagi. Nah, masuk ke Thailand ke KL lagi nih. Wah, udah dapet barang Nah, jadi barang ke iya, kitanya. iya, paham. Jadi kayak gitu sebenarnya tuh. Nah, itulah kenapa sekarang itu lagi heboh-hebohnya tuh Pak Purbaya mengkat si barang thrift itu karena mereka nggak ada pajak yang masuk ke sini, ilegal. Sebenarnya kan pertanyaan gue gini, sebenarnya kan itu kan kalau gue liatin beberapa statement dari Pak Purbaya itu kan sebenarnya bukan masalah barang second hand. Iya, kan? karena Tapi itu mereka jatuhnya ilegal. Mungkin kalau mereka legal bisa di apa nama itu? Dilegalkan nama si disetujui sama Purbaya mungkin kali ya. Nah tapi kan itu tidak mendorong. Nah ini kan lu berdua nih pelaku thrifting ya, pelaku thrifting lu berdua gitu kan. Celana dikis lu itu. Nah, seberapa sih akhirnya menurut lo industri thrifting berpengaruh terhadap kultur di Jakarta? Di Jakarta nih, gua ngomong Jakarta, kita ngomongin orang Betawi gitu. Jakarta seberapa pengaruh sih sebenarnya? Kalau buat gue sih pengaruh banget ya. Pengaruh banget tuh kulturnya si thrift tuh ke gue pribadi pengaruh banget. Karena gue bisa dapetin barang-barang yang istilahnya barang-barang yang vintage, barang-barang yang ada historinya. Misalkan gue suka band. Pada saat band itu konser turnya itu bisa dihargain mahal banget. Oh iya. Karena itu limited lah ya. Limited karena Baju pada band, ya motor, baju band. Jadi ada historinya di situ. Istilahnya ada apanya tuh Jer di sini itu copyrightnya ada. Enggak, karena cuma dicetak terbatas Iya. buat tur itu doang. Kayak gitu sebenarnya. Itu kembali lagi kepada kalian penyuka barang sebenarnya ya. Kalau lo suka historinya, suka misalkan bandnya atau suka dengan artnya, gambarnya atau suka dengan brandnya itu kembali ke kalian lagi sebenarnya. Karena itu belinya juga waktu gua nonton Fuji Rock di Jepang ya. 2019 baju turnya Chemical Brother buset ngantrinya. Nggak dapat gua. Oh iya. Ya gimana lo mau dapet orang bayarnya pakai Shopee Pay Later? Belum ada monyong. Kena. Jangankan itu kemarin aja adik ipar gue nonton Blackpink, gue mau pesen merchandnya aja. Bini gua jual tiketnya tuh. Mau nitip merchandnya aja cepet banget habisnya, Iya. gila banget. Itu padahal itu dia tuh. Padahal cuma ada tulisan Jakartanya doang aja tuh ya. Jakarta sama ada ya gambar misalkan Iya, itu Jenny-nya. tur. Sebenarnya itu kalau kita beli merchant pada saat artis gede ke Indonesia ya, itu akan jadi invest kalau menurut gue ya. Investasi. Iya. Jadi itulah thrift sebenarnya itu ke situ juga sebenarnya. Kalau kita mau mendalami lagi tentang thrift ya. Jadi ada historinya. Kayak gitu loh. Kaos band juga ya berarti ya? Iya, semua kaos band kayak Kaos band gue di rumah yang itu. oh iya, nanti bisa gue hubungin kok, Bisa tuh teman gue dihubungin. juga kok itu ya. Kalau nggak salah dia dokter umum sih Iya. teman gue ya. Dia juga penyuka thrift juga Pan. Dia juga punya thrift. Iya, Tapi iya. mungkin thrift barang bekas lakinya kali ya. Iya. Ya, oke, Gue oke, soalnya oke. gue mungkin gue nggak begitu aware ya sama produk-produk thrifting kayak gitu, kayak cuman yang kemarin itu menarik sama gue adalah gini. Kemarin itu kan di Jakarta sempat ada event namanya World of Coffee 2025. Nah gue sama Bodro kan ke sana. Nah pada saat ke sana kan kita nyobain kopi. Nah kebenaran ada salah satu stand atau merchant gitu yang jualan cupping glass kecil gitu buat nyobain kopi, karena di sana lo kan free untuk Iya, nyobain iya. kopi itu. Nah belilah 2 nih gue mau ibot, dibeliin sama Bodro kan, beli 2 biji saat itu zaman lu kalau nggak salah harganya 300.000 lah gitu, 300.000 sebiji, beli 2 saat buat kita nyobain kopi udah. Nah imbasnya sekarang karena orang sering lihat di konten kopi gue bahwa gue punya 2 biji gitu kan ya, itu sempet ada loh yang nge-DM,
Bang, satu lagi gue bayarin lah 3 juta. Apaan tuh? Yang Gelas gelasnya doang tuh Gelas. Anjir. Dan di gelas itu cuman ada tulisannya. Jadi itu kalau kopi apa namanya gelas kopi itu hasil kolaborasi sama namanya gue lupa lah namanya Sero sama Muhammad Aga bikin Lepas namanya lah. POV Glass. Namanya POV Glass. Nah si POV Glass ini cangkir cuman ada versi gede tapi versi Iya, cangkirnya. iya. Coba bedanya dia ada gantungannya bisa ditaruh di leher Iya, gitu, iya. bisa jadi gantungan. Masih ada barang lu jual? Barangnya masih ada, belum gue jual, masih ada. 4.000 lepas gak tuh? Hah? 4.000 lepas gak? Goceng 8.000 lepas sih, nggak mau goceng. Dapat grand bahan tuh. Soalnya karena gini, karena itu nggak mungkin World of Coffee 2025 itu kan pertama kali dibikin di Indonesia. Nah, Cuman sekali tuh ya. Itu kayak gitu-gitu Tahun depan tuh, itu ya. adanya cuman di Thailand dan belum tentu balik lagi ke Indonesia. nilai sejarahnya kayak gitu Itu. tuh. Nah, itu kayak di kayak negorang. tuh, collapse Iya, itu. gitu. Jadi kayak Iya. Nike sama Supreme. Kayak Vans sama misalkan sama kayak gitu bener. Jadi nah itulah kenapa gue main thrift tuh kayak gitu. Jadi Prabowo sama Gibran. Iya. Apa tuh? Lagunya gimana? oh berarti gue tahu lagi yang lebih mahal lagi. Apaan? Gue tahu lagi yang lebih mahal lagi. Yang paling mahal ijazah Jokowi. Gue gak ikut-ikut. Jadi gitu. Lu Jadi kembali lagi ke kultur thrift yang ada di Jakarta nih, ya, kayak gitu. Jadi kalau gue ngincernya kayak tadi tuh, yang Ivan bilang tuh. Jadi bener tuh, itu adalah sesuatu menurut gue tuh value-nya mahal kalau menurut gue ya. Jadi collab salah satu brand ke brand ini dan itu limited dan lah ya. limited nggak akan lagi ada. Itu akan menjadi mahal. Kolektor sih sebenarnya. Kolektor, Lu ya. punya barang yang sangat iya. bernilai, itu bagus kalau menurut gue Pan. Iya kayak Tapi gitu. lu hari ini knowledge lu bagus dibanding Yoi. temen lu yang sebelah ini. Kagak. Pada saat itu kita minum dulu aja. Minum dulu lah, minum dulu. Udah dari tadi. Nokip dulu. Udah Ya, dari gak? tadi. Habis gue tuh lagi kesel sama Ajer. Dari tadi tuh ya dia ngomong, wah kita ngomongin thrifting nih bla 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 segala macam. Gue udah bilang gue nggak tahu nih banyak halus sih di pesantren. Sekarang lu kagak ada suaranya. Kan lu tahu brother kita, dia kan selalu mengayun kan. Yoi, Panasnya lama. Gua tahu dia. Empat tak. Iya, 4. Kalau udah Jadi buat panas, teman-teman ngacir. Beto in the Hood ya. Ya enggak menurut lu Coba, gimana? oke, berarti sekarang Kita nanya kalau aja, begitu konklusi Ajer mengenai kultur thrifting di Jakarta menurut lu Jer. Konklusi ya, Iya. gua rasa sih Masih penting nggak tuh? Drifting. ya penting buat pelaku dan pebisnis usahanya ya, karena ada beberapa Sesuai sama kebijakan Iya, tapi kan itu karena ada ilegal. beberapa temen gue juga yang usahanya mengandalkan nasibnya dari situ. Mereka jualan di pasar Santa. gimana teman-teman lo yang jualan baju lokal? Ya lagi gerah. Yang Lagi jual- bingung. Belain siapa ya? Jadi lu mau bela yang mana? Ya gue belain temen gue lah. Ya kan dua-duanya ada. Iya. Kan temen lu ada yang jualan thrifting, ada yang jualan produk lokal. Ini yang dibikinan sendiri. Iya, mereka kan nggak berbenturan. Hah? Pada saat ini kan jadi berbenturan. Yang benturin kan pemerintah. Nah, enggak, ini kan karena fokusnya adalah pemerintah ini pengen mendorong Produk lokal. produk-produk lokal naik. Kenapa nggak dari dulu? Ya, kenapa nggak dari dulu? Jangan nanya gua, lu tanya gua. Kenapa nggak dari dulu? Konklusi. Kenapa yang harus dikorbanin yang kecil-kecil? Konklusi. Ya budaya thrifting sih menurut gua udah bergeser ya. Karena dari dulu, bukan dari dulu kita thrift itu karena kita nggak punya duit. Iya. Sekarang kita nge-thrift karena kita banyak duit buat nyari barang-barang rare, Yes. walaupun second hand. Bedanya di situ aja. Mahal banget anjing. Mahal banget. Ya kalau gila. yang tahu harganya mahal. Ya. Gila. Sampai Nggak sesuai sama thrift itu kan artinya dalam bahasa Inggris ya di Indonesia ini tuh adalah pengiritan. Iya. Emang thrift bahasa Inggrisnya pengiritan? Iya, Penghematan lah ya. penghematan. Sampai temen gua aja yang
gue rasa duit dia banyak banget ya si Aryan. Ngeluh buset bukan baju band, baju Akira. Dijual gua berapa? ada tuh anime Akira gua. Iya, 30 juta. Hah? Akira tuh anak Kira ya. Ya, Akira. Anim bro, anim. Karawaci emang susah sih ya, kebon. Karawaci emang Lu susah. lu ngomel sendiri kan akhirnya Iya. kan. Dulu kemarin gue teriak-teriak bocah Karawaci lu ngomel. Sekarang emang lu yang pegang sendiri. Teh botolnya inden katanya. Coca-Cola inden 2 bulan. Teh botol masih mending, lebih cepetan tuh sebulan. Iya. Nah kalau gue soalnya buat gue terlepas dari urusan budaya thrift gitu, karena produk-produk lokal kita gue justru di part dimana gue setuju terhadap langkah yang diambil. Ini gue nggak ngomong pemerintah, karena ini yang melakukan oknumnya Pak Purbaya. Kenapa? Karena untuk mendorong industri industri lokal. Karena menurut gue industri lokal kita tuh mulai edan-edan. Nggak oknum dong kalau Pak Purba. Karena sedikit, baik lagi karena sedikit yang bener. Ini oknumnya menurut gua oknum yang bener. Karena kan yang rata-rata Oknum dianggap oknum sama pasukan thrift. dianggap oknum sama pasukan thrift. Sedangkan kalau gua mensupport bahwa sebetulnya ya udah. Soalnya karena kenapa gue bilang gue mensupport kebijakan ini, karena baik lagi produk-produk kita itu udah bagus-bagus. Pertama, kedua, kalau kita ngomongin masalah desain dan kawan-kawannya segala macem, industri kita, contoh deh, lu kan komikus, lu juga lu juga mendevelop merchandise, ya kan? Lo kebayang nggak kalau misalkan semuanya masuk ke barang thrifting? Setuju. Nggak masalah sih. Nggak? Lu nggak masalah? Nggak masalah. Lu nggak masalah? Biarin aja. Ya nggak gitu. Ya sekarang kalau misal Jer, Masalahnya di mana? masalahnya adalah lu berarti lu tidak mensupport UMKM, sedangkan kalau misalkan Lah, pedagang thrifting juga UMKM. nggak kali. UMKM lah, karena itu barang ilegal. Ya sekarang gini, kalau semua barang thrifting akhir dilosin, semua barang thrifting dilosin, ya, semua barang thrifting dari luar negeri dilosin. Lu sebagai komikus, lu sebagai pemilik karya seni, lu nggak bisa jual apa-apaan karena kenapa? Barang-barangnya Bisa. semua full dari situ. Bisa Ini lah, gue luruskan ya. semua ada pasarnya, boy. Nggak bisa, bukan semua ada pasarnya. Pada saat Indonesia dibanjiri sama barang-barang luar negeri, barang kita nggak bisa compete. Lu lihat di Jepang. Katanya kan lu pernah thrifting di Jepang. Iya. Nah, barang-barang Jepang yang lainnya terganggu nggak? Apa? Keganggu nggak? Jepang nggak punya produk. Banyak Contoh. Off-White. Terganggu nggak? Enggak. Terganggu lah. Ya Kata gimana? siapa? Emang Jer, isinya kalau lu semua barang-barang thrifting, kalau di sana kesadarannya mana lu tanya Perdana Menteri Jepang? nggak mau Perdana Menteri Jepangnya Junji Ito. aja datang ke KTT 2 ke KTT nonton. Akira Toriyama lu tanya. Akira Toriyama, Perdana Menteri Jepang lu tanya. Iya, cuman gini cuy. Kalau lu compare sama Jepang, kalau lu compare sama Jepang, kultur di Jepang itu kentalnya tuh edan. Mereka, kenapa akhirnya mereka bisa berkompetisi terhadap barang-barang thrift, barang-barang second? Karena kultur mereka kenceng, karya seni mereka kenceng. Sebelum barang thrifting itu mereka masuk, di sana mereka udah cinta sama negara sendiri, udah cinta sama kultur mereka sendiri. Mereka meng-create kultur. Tapi pada saat kulturnya di sini kita lagi berkembang tapi isinya barang thrifting, gimana kultur kita mau berkembang? Contoh, produk-produk lokal kita, sepatu kek, celana kek, baju apa segala macam, nggak bisa berkompetisi karena kenapa? Barang-barangnya dari luar masuk. Gimana kita mau cinta sama produk lokal? Ya el. Nah jadi gue punya penilaian sendiri nih. Coba penilaian lo. Nah, Kalau menurut gue UMKM itu adalah seorang pedagang atau seorang create yang mengapresiasi dagangannya sendiri, bukan dagangan orang ya. Maksudnya dengan kreasi dia sendiri ya, buatan sendiri. enggak UMKM enggak gitu. Usaha menengah. Iya, usaha menengah kecil. Ini kan dari deskripsi dia. Ini maksud gua produknya dia sendiri kan. Iya, maksudnya kayak gue misalkan nih bikin sepatu nih, tapi sepatu murah nih, tapi buatan gue sendiri tuh UMKM kalau menurut gua. Nah, jadi ada contoh ini salah satu desainer Bandung, ada 2 orang. Dia desainer fashion pokoknya lah. Salah satunya dipakai sama
vokalisnya Bring Horizon, Oli. Satu lagi dipakai Justin Bieber. Jadi gue tetap mensupport apa yang Pak Purbaya jalankan karena itu mendongkrak seorang seniman atau seniman fashion ataupun seniman apapun gambar ataupun apa itu. Jadi misalkan lo gambar sesuatu di produknya dia nih, pesanannya si Oli ini nih, itu akan menjadi proud kita sebagai orang Indonesia kan, ya. betul. Itu gue sangat mendukung. Nah untuk saat ini untuk thrifting juga, kalau menurut gue ya itu dia karena gue mencintai histori perjalanan si baju ini. Kalau gue menilai dari situ, kenapa gue suka thrift? Ya kayak tadi collapse dengan Nike, dengan Supreme, dengan Vans, dengan ini. Itu yang gue cari di thrift sebenarnya. Jadi apapun itu yang Pak Purbaya pengen menurut gue ya, itu bagus menurut gue. Itu mengangkat sesuatu seniman kita buat Indonesia naik kan? buat naik. Karena ya, gitu. contoh gini, Itu karena kalau misalnya bisa kan itu jangan ilegal gitu kan. Iya, balik lagi karena ini masalah itu ilegal. Ilegal masuk ke Dan kita kan. itu akhirnya itu. merugikan siapa? Merugikan anak bangsa. Contoh kita ngomongin, lo kebayang nggak kalau kita punya 1.000, 1000 brand seperti Maternal yang benar-benar sudah mendarah daging, 347 Uncle yang sudah mendarah daging di mana-mana. Kompas sepatu ya, aja Kompas. Kalau ya. kita ngomongin Kompas, kita ngomongin banyak banget brand-brand lokal menurut gua yang sebenarnya itu harusnya kita bisa berkompetisi bukan cuma di market Indonesia doang. Justru dengan adanya dengan kebijakan ini, thrifting brand-brand kita akhirnya bisa dikenal ke orang. Karena baik lagi secara desain, lu nih, baik lagi, lu sebagai creator, lu sebagai komikus, lu sebagai orang art gitu, lu pasti pengen lah, lu punya produk yang akhirnya bisa dikenal orang, dipakai di Indonesia dan akhirnya dikenal ke orang lain. Udah, ke luar negeri. Itu udah. sih, iya. Udah sampai situ aja. Kagak. Kalau menurut Bang Ajar itu bagaimana thrift itu di kultur Jakarta lah, udahlah. Menurut gua nggak ngaruh apa-apa sih. Nggak ngaruh apa-apa ya. Nggak ngaruh apa-apa. Kalau kebijakan Pak Purbaya memang seperti itu, ya udah ikutin aja. Tapi nggak bakal mengubah apa-apa juga, nggak bakal memajukan produk lokal juga. Kalau produknya emang bagus ya emang bagus, jelek ya jelek. Gue setuju sih kalau itu. Banyak sih banyak teman-teman gue yang punya brand segala macam dan mereka juga set hustle-nya juga thrifting juga. Sama temen gue juga dia create sendiri tapi dia site-nya Brandnya thrift gede, juga. nggak bisa gue sebutin di sini. Oke. Jadi menurut lo Bahkan yang pelopor salah satu distro di Bandung, yang itu juga doyan thrift juga, yang hobinya surfing. iya. Ya, oke. Jadi Iya, sekarang C59. Griffon. sekarang kita coba kayak contoh kayak Griffon gitu. Itu ternyata gue baru tahu kan produk lokal ya. Iya, produk Jadi lokal itu itu. keren. Kenapa sekarang mati? Nah itu dia gue nggak tahu tuh. Nah ini dia, ini tragedinya sama kayak Nokia pada saat itu. Kenapa? Nokia tuh terlalu bangga dengan produknya sendiri, nggak mau apa istilahnya tuh level up. Akhirnya tertimpa sama BlackBerry kan pada saat itu. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Kalau Mereka menurut nggak. gue memang zaman aja sih kayak Zaman dulu. aja berubah. Tapi bakal balik lagi juga kayak Stasi dulu kan sempat naik banget tahun 90. Terus 2000-an awal gila lu pakai Stasi dikatro-katroin lu. Nah Norak ini banget. kalau Stasi ini kalau menurut gue dia militan bukan barang umum. Bukan kayak lo. Supreme. Nah dia kayak Iya, gitu dia. Sama aja kalau di lokal itu kan sama kayak Maternal, itu kan militan isinya. Nah kayak gitu contohnya tuh. Jadi nah itu dia tuh kadang-kadang tuh ada brand yang istilahnya yang familiar banget umum. Ada kayak gue tunjukkannya brand yang gue pengen di kecil aja gitu komunitas. Jadi orang-orang cuma orang-orang tertentu aja nih. Ini kayak Stasi tadi. Akhirnya Stasi itu dibeli sama salah satu brand apa. Akhirnya si namanya siapa gue lupa ya. Rahmat Darmawan. Steven tuh si Irfan Ore-Ore. ya pokoknya salah satu Namanya brandnya S double jadi S double namanya. S double jadi namanya. Jadi dia punya brand sendiri akhirnya S double. Oke. Nah sekarang daripada lama, jadi sekarang kita serahin sama warga BTW Indahut. Menurut lo setuju gak sih dengan konsep thrifting di Jakarta
ya. Coba drop di kolom komentar. Siapa yang pro sama Ajer, siapa yang pro sama Max, siapa yang pro sama gua. Apa namanya? Dan coba ceritain menurut lo kultur thrifting di Jakarta seperti apa. Kita pamit undur diri. Gua Irfan. Gua Azer. Gue Maxi brutal. Wuteng, iya gak? See you man, ya ceh. Apaan sih? Iya. Buat kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.